الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bikitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 64 ya. Baris atas beberapa baris itu kemarin tentang muqaddamatul al-khauf ya, pendahuluan khauf, takut. Nah itu kita ulang lagi sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa muqaddimatul khaufi arba'un ya. Kemarin di situ kita udah baca, kita ulang lagi dikit. Dan pendahuluan rasa takut itu arba'un, ada 4 ya. Pertama, dzikrudz dzunubi al-katsirati allati sabaqat, senantiasa mengingat dosa-dosa yang banyak. Jadi kalau kita merasa takut sama Allah, kita harus terus mengingat dosa-dosa kita yang banyak yang kita pernah lakukan, alladzi sabaqat, yang pernah kita lakukan. Wa kathratul khusumi alladzi madau ila zalimi, dan banyaknya khusum. Khusum itu lawan kita. Alladzina yang madau, membawa kita ila zalim, kepada kezaliman. Musuh kita ya, kita terbawa tuh kepada perbuatan-perbuatan yang zalim. Wa anta murtahinun, dan Anda tergadaikan tuh. Lam yatabayyan lakal khalas ba'd, artinya Anda tidak terlepas dari mereka. Setelah kita dibawa oleh kondisi lawan kita, terus kita terjebak dalam
kezaliman. Nah, itu harus kita ingat terus tuh. Dosa kita banyak ya, dan kita selalu berada dalam dunia kezaliman terus gitu, enggak berhenti. Wasaniya, dan yang kedua, zikru syiddati uqubatillahi subhanahu. Kita harus ingat ya, zikru, ingat apa? Dahsyatnya atau pedihnya atau beratnya uqubah, siksaan Allah subhanahu. Allati la taqata laka biha, allati yang la taqata laka. Artinya Anda tidak akan mampu tuh menahan apa? Siksaan Allah yang begitu beratnya. Ya. Nah, dengan begitu terus lama-lama kita akan timbul rasa takut yang tinggi kepada Allah. Wasalisah, dan yang ketiga, zikru dha'fi nafsika. Ya, ingat dha'fi nafsika, tubuhmu itu, badan itu lemah. Ya, an ihtimal uqubah, dari ihtimal menanggung apa? Sakitnya mendapat uqubah, siksaan. Ya, kalau kita kan orang tuh misalnya kalau dia mencuri, dia kepikiran, dia pernah dimasukin penjara, udah badannya kering, kurus, dipukulin terus sama polisi, dia kebayang itu tuh badannya yang itu. Dia hadirkan rasa seperti itu. Badannya yang lemah, yang kagak kuat, dipukulin, kagak mampu dia menahan siksaan tuh. Dengan begitu akan timbul rasa takut lagi. Warabi'atu, dan yang keempat, zikru qudratillahi ta'ala alaika, mengingat kuasanya Allah atas diri Anda. Mata sya'a wa kaifa sya'a, kapan saja Allah berkehendak dan bagaimana saja Allah mau berkehendak. Nah, dengan 4 faktor ini terus kita ingat, insya Allah akan menambah rasa takut kita kepada Allah. Ya, ingat tema kita tentang ar-raja wal khauf. Seorang mukmin itu harus dua hatinya, antara harapan yang penuh kepada Allah dan rasa takut kepada Allah. Wa ammar raja'u, adapun rasa raja, harapan kepada Allah, bahwa ibtihajul qalbi, yaitu ibtihaj, gembira, senang, maka ada namanya mubtahijah, ya, bahijah, sama tuh, senang, gembiranya hati, bima'rifati, karena mengenal fadlillahi, ya, karunia Allah subhanahu. Itu yang pertama. Harapan adalah gembiranya hati mengenal karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita melakukan amal-amal soleh itu kita ada harapan Allah kasih kita karunia, dapat surga, dapat keberkahan, ya. Kedua, wastirwahuhu, istirwah dari kata rohah, dia lapangnya hati itu, nyamannya hatinya, ya. Ila si'ati rahmatillah ta'ala, kepada luasnya rahmat Allah. Ya, orang kan yang punya harapan kepada Allah begitu tuh, ya, dia hatinya senang aja, bahwa Allah tuh karunia banyak banget, ya, kebaikan Allah tuh banyak. Kalau kita juga melapangkan hati kita bahwa Allah tuh luas rahmatnya. Saya sering mengatakan bahwa jangan pernah putus asa bahwa rahmatnya Allah jauh lebih besar daripada marahnya, murkanya Allah, ya. Wa hadza min jumlatil khawatir
ghairu maqdurin lil 'abdi. Wa hada, hal ini katanya min jumlah, termasuk ya al khawatir. Apa khawatir itu? Bisikan-bisikan hati, ya. Ghairu maqdurin, yang tidak berada, ya, lil 'abdi, di dalam kendali seorang hamba. Artinya itu bukan berada dalam kekuasaan manusia, itu sepenuhnya ada dalam kebesaran Allah. Kemudian waraja'un huwa maqdurul 'abdi. Sementara harapan itu adalah apa? Yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, dia berharap sama Allah. Wa huwa tadzakkuru fadlillahi wasi'ata rahmatihi. Harapan adalah dia tadzakkur, dia mengingat. Ingat apa? Ingat fadlillah, mengingat karunia Allah. Wasi'ati rahmatihi, dan luasnya rahmat Allah. Wa qad summiya aidan, roja juga dinamakan juga iradatul mukhatarati. Iradah, keinginan, ya. Apa mukhatar itu? Resiko-resiko. Artinya keinginan mengambil resiko, ya. Bil istisnai raja'an. Jadi maksudnya ini kan bil istisna, dikecualikan. Artinya dia menyandarkan kepada harapan kepada Allah. Wal muradu min hadzal bab, dan yang dimaksud dari bab ini, dari pembahasan ini, ya, huwal awwalu, yang pertama, wa huwa at-tadzakkuru ala hasabil ibtihaji wal istirwah, yaitu tadzakur, mengingat, ya. Mengingat apa? Ala hasabil ibtihaj tadi, mengingat atas dasar tadi gembira, ya, gembira hatinya, ya, kepada apa? Mengetahui karunia Allah. Kedua, wal istirwah tadi, lapang, ya, lapang, gembira, senang hatinya kepada keluasan Allah, ya. Wadidduhu, dan lawannya, lawan orang yang al-ibtihaj wal istirwa adalah al-ya'su, ya, putus asa. Bisa juga lawan daripada harapan itu adalah putus asa. Orang berharap dapat ampun Allah. Kemarin kita sampaikan, ya udah dah, neraka dah, ya, jangan gitu. Tetap ajar kita, walaupun ahli maksiat, ketika sakaratul maut tetap aja itu berharap kepada kebaikan Allah. Husnuzan. Wa huwa tadzakkuru fawati rahmatillah, ya. Wa huwa bagaimana? Kayas. Putus asa itu adalah tadzakur, mengingat, ya, fawati rahmatillah, hilangnya atau tidak mendapatkan rahmatillah, rahmat Allah, wa fadlihi, dan karunia Allah. Wa qat'ul qalbi ala dzalik, dan memutuskan hati daripada itu, daripada rahmat dan karunia Allah. Wa huwa ma'siyatun mahdhah, putus asa adalah maksiat yang sangat murni, maksudnya maksiat banget gitu, ya, maksiat yang sangat besar. Orang yang suka putus asa itu kagak ada Allah di hatinya, kagak ada iman, ya. Padahal kita jangan pernah menghadapi masalah sendirian, kita nggak kuat. Kita punya Allah tuh, kita bergantung kepada Allah. Wa hadzal raja'u fardun, ya.
harapan ini, sifat harap ini, ya, harapan kita kepada Allah ini merupakan sebuah keharusan. Idza lam yakun lil 'abdi sabilun ilal imtina'i anil ya'si illa bihi. Ya. Apabila bagi seorang hamba tidak punya jalan, ya, kepada mencegah daripada putus asa, illa kecuali bihi, kecuali dengan putus asa. Artinya kita harus punya harapan yang penuh kepada Allah, ya, dan kita jangan putus asa, gitu ya. Wa illa fahuwa naflu ba'du iqtiqadil jumlah fi fadlillahi wa si'ati rahmatihi. Kalau tidak, katanya, putus asa adalah huwanya semua putus asa, ya, adalah naflu ba'di i'tiqadil jumlah, meniadakan keyakinan, ya, secara keseluruhan kepada karunia dan luasnya rahmat Allah. Gitu. Wa muqaddimatur raja arba'un, dan pendahuluan harapan itu ada 4. Al-ula, yang pertama, dzikru sawabiki fadlihi ilaika min ghairi qadamin aw syafi'in. Jadi bapak-bapak, pendahuluan daripada harapan itu ada 4. Artinya kita selalu berharap sama Allah. Pertama, zikru, selalu mengingat. Ingat apa? Sawabiki fadlihi, ya, karunia-karunia Allah yang sebelumnya tuh. Ya, sampai hari ini kan kita, kalau kita renungkan, karunia Allah begitu banyaknya. Bapak-bapak dulu sendirian, kasih istri, pasangan, itu karunia. Kasih anak, karunia. Nggak punya rumah, karunia. Anaknya sekolah, karunia. Ingat tuh, ingat, ya, karunia Allah yang sebelumnya. Ilaika, kepada Anda. Min ghairi qadamin, ya, harus disadari itu min ghairi qadamin, tanpa ada campur tangan diri kita, gitu. Artinya ketika bapak-bapak berhasil, ya, misalnya jadi manajer, misalnya jadi pimpinan, itu jangan selalu merasa itu karena hasil daripada dirinya sendiri, gitu. Upayanya jangan. Di situ tetap harus merasa ada kebaikan Allah, ada karunia Allah, karena rahmat Allah. Ya, karena kalau kita nanti menisbatkan apa-apa karena saya, nanti kita bisa jadi Fir'aun nanti, sombong, ya. Jadi jangan pernah menisbatkan keberhasilan kita tuh karena kecerdasan kita, karena kerajinan kita, bukan. Saya suka bilang sama jamaah umroh itu, bapak-bapak bisa datang ke sini itu Allah kasih nikmat. Jangan merasa oh karena saya pejabat, karena saya sekolahnya ada doktor, bukan. Semua karena kebaikan Allah, ya. Kan gambarannya yang mudah itu kemarin tuh, ya, yang orang tinggal di tengah laut, di atas gunung, ya, kagak ada kerjaan yang maksiat, ibadah terus. Diceritakan di hari kiamat, kata Allah, malaikat masukin orang ini ke dalam sorga birahmati, dengan sebab rahmat saya, rahmat Allah. Tapi dia nolak, enggak ya Allah, saya pengen masuk sorga bi'amali. Nah, dia merasa amalnya banyak. Sampai 2 kali nolak, 3 kali nolak. Kata Allah apa? Oke, kalau gitu ditimbang. Pas timbang baru 1 matanya aja sudah kalah. Habis sudah. Enggak, kurang syukur, macam-macam. Nah, ditaruh ke neraka, panasan dia, teriak-teriakan. Allah pindahin. Sebelum dipindahin, kata Allah, malaikat, orang itu sebelum dimasukin ke surga dipindahin, coba dudukin di depan saya.
Apa kata Allah? Hamba, tahu nggak? Kamu bisa setiap hari dan bertahun-tahun bisa sholat birahmati, bisa puasa dengan enaknya birahmati, bisa baca Quran birahmati. Ya, terus semuanya diikuti sama Allah sampai terakhir. Tahu nggak? Kamu bisa makan buah delima setiap saat birahmati. Apakah Anda tahu? Katanya buah delima itu dia panennya 1 tahun sekali. Tapi Anda bertahun-tahun sudah tidak bisa itu birahmat. Apa dari cerita ini kita ambil atau kita sadar tadi? Jangan menyandarkan ya min ghairi qadamin aw syafi'in. Tapi juga ada pertolongan dari dirinya. Itu dia tuh kalau nggak ada pertolongan dari saya nggak jadi itu. Ngelihat orang, wah sukses. Itu dia kalau dulu kagak saya tolong. Kemin bin ghairi syafi'in. Ya. Yang pertama, Bapak-bapak, zikru sawabiki fadlihi. Harus selalu mengingat karunia-karunia Anda kepada Allah yang terdahulu. Ya, itu min ghairi qadamin, tanpa ada campur tangan Anda, au syafin, dan juga tanpa ada pertolongan Anda. Mutlak itu semata-mata kebaikan Allah. Gitu. Wasaniya, dan yang kedua, zikru ma wa'adallahu min jaziri thawabihi. Selalu zikru, selalu mengingat ma wa'adahu, apa yang Allah janjikan, min jaziri thawabihi, dari besar thawabihi pahalanya, wa azimi karamatihi, dan keagungan kebesaran karamatihi kemuliaan Allah, ala hasabi fadlihi wa karmihi, ya, menurut karunia dan kemuliaan. Ya. Dengan begitu nanti akan harapan semakin kuat kepada Allah. Selalu mengingat apa yang Allah janjikan. Ya, menjanjikan kan, kalau kita benar dikasih kita ya derajat yang baik. Orang yang belajar diangkat derajatnya, kan janji Allah begitu. Orang yang lisannya terjaga, Allah kasih rezeki yang halal. Orang yang suka berzikir, baca Quran, Allah kasih tanpa dia mau meminta begitu. Terus saya baca janji Allah. Taib. Wa anna istihqaqaka, ya, istihqaq, artinya dia meminta hak, ya, iyahu bil fi'li. Nah ini Pak, ini biasa kita gitu. Ya Allah, saya udah sholat malam, saya udah sholat tahajud 3 bulan ya Allah, nggak turun-turun juga ini. Tenang Bapak, istihqaq, minta hak Bapak atas fi'il perbuatannya. Allah nuntut Allah itu berarti itu. Ya Allah, kan saya udah apa? Udah ngaji mulu tiap malam ini. Kok rezeki masih macet-macet juga. Ya. Enggak boleh. Wa anna istihqaqaka iyyahu bil fi'li, dan bahwa menuntutnya Anda kepada Allah dengan fi'il. Ya. Idlau kana ala hasabil fi'li lakana aqalla syai'in aw asghar amrin. Nah, seandainya kalau dihitung juga menurut perbuatan kita lah kecil banget. Iya, enggak ada apa-apanya. Bapak-bapak umur 60 tahun sholatnya sama tidurnya, bukan tidurnya. Ya kan? Iya. Jangan hitung amal kita, jangan. Amal jalanin aja udah, lillah, karena Allah itu. Ya, jangan perhitungan Allah. Ini ada bait hikmahnya nih di Hikam Syekh Ibnu Abdul Iskandari. Artinya, jangan Anda terus menuntut nama Allah sementara amalmu kagak ada gitu. Sementara khidmatmu Allah kagak ada, nuntut banyak-banyak. Kalau bahasa kelendernya, lu minta mulu lu. Kagak ada amalnya, ngerong-ngerong mulu.
orang baik. Taib wa tsalitsah, yang ketiga nih, pendahuluan dalam harapan. Zikru kasrati ni'matillahi alaih. Selalu zikru, mengingat banyaknya nikmat Allah kepada Anda. Ya, fi amri dinik, dalam urusan agama. Coba bapak-bapak, ini kita bersyukur. Ya, Allah bimbing terus kita dapat ilmu-ilmu agama, ya. 3 hari kita jarang ngaji, hatinya butak udah. Pegangnya HP mulu lagi. Game udah, hati anak butak udah gersang. Ya. Kalau 3 hari gak ngaji-ngaji udah. Kagak ada nur, kagak ada cahaya. Kan kemarin disebutin di sini, udah enggak ngaji-ngaji, sekali dengarnya gosip-gosip yang jelek-jelek, udah. Kupingnya dengar informasi yang jelek, ajakan yang buruk. Kata setan udah digoreng sama setan. Tapi kalau kita ngaji, ada hidayah, ada nur, ada cahaya, ada rahmat Allah. Allah bela tuh kita. Ya. Baik, wa dunia, coba selalu ingat nikmat Allah atas diri Anda dalam dunia. Coba bapak-bapak dari mulai kecil sampai gini hari itu udah. Wa in ta'uddu ni'matallahi apa hari ini? Coba sesuai coba mikir. Berapa banyak masalah dunia, banyak semuanya teratasi. Itu pertama kali kan pengen nyekolin anak, bingung. Ada aja. Ketemu pokoknya. Apalagi para pelajar, jika belajar benar-benar niatnya, itu tuh kata Nabi, innallaha takaffala bi talabil ilmi rizqahu. Allah jamin rezeki orang yang belajar. Kalau benar-benar belajar, rezekinya ada aja. Ya, bapaknya kerjanya lancar aja. Oke. Fil hali, ya. Jadi ingat selalu banyaknya nikmat Allah kepada Anda dalam urusan agama, dunia, ya. Wa fil hali min anwa'il imdadi wal atab. Dan atau berbagai macam imdad, bantuan dari Allah. Wal atab, kasih sayang, kelembutan Allah. Allah itu dari latif. Dalam kajian kitab Asmaul Husna, ya, itu karena ada sifat latifnya Allah ini, kita orang mukmin kuat gitu, nggak cepat-cepat putus asa, ya. Allah kasih sifat kelembutannya, rahmannya, kebaikannya itu. Min ghairi istihqaqin aw su'alin, tanpa banyak menuntut, minta hak dan meminta, bertanya, ya. Jadi saya ulang, yang ketiga, selalu sering mengingat nikmat Allah kepada diri Anda dalam perkara agama, dunia, dan berbagai macam imdad, itu bantuan Allah. Al-tab, kasih sayang Allah. Min ghairi istihqaqin aw su'alin, tanpa Anda meminta dan menuntutnya. Warabi'atu, dan yang keempat, dzikru si'ati rahmatillahi ta'ala, selalu mengingat luasnya rahmat Allah. Saya suka bilang, jangan suka jamaah umroh, ya Allah sekali aja saya umroh, sekali aja, jangan gitu. Lah minta ya Allah biar bisa umroh, kan doanya tikrarin marratin ba'da marrat, ya kan? Ya Allah beri saya kesempatan bisa umroh berulang-ulang begitu kan. Ya roda ududna ila baitikal haram. Ya Allah udah sekali aja saya umroh, jangan. Nah, Bapak membatasi rahmat Allah mau kasih banyak. Ya, berangkat sendirian, berangkat sama keluarga, berangkat sama teman, banyak. Ya. Baik. Warabiatu dzikru si'ati rahmatillahi ta'ala,
Yang keempat, mengingat luasnya rahmat Allah Ta'ala, ya, wa sabiqaha ghadabuhu, wa annahu ar-rahman ar-rahim al-ghaniyul karim ar-raufu bi ibadihi mu'minin. Ya. Artinya sabiqahul ghadabu, artinya rahmat Allah itu lebih duluan, lebih banyak daripada marahnya, ghadabuhu, ya. Wa annahu ar-rahman ar-rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Al-Ghaniyyu Al-Karim, Maha Ghani, Maha Kaya, Maha Karim, Maha Mulia, Maha Rauf, yang penyayang, bi ibadihil mu'minin, kepada hamba-hambanya yang mukmin, ya. Wa idza wazafta ala hadzaini nau'aini, katanya minal adhkari, apabila Anda terus wazafta, membiasakan, ya, ala hadaini nau'aini, atas dua macam apa tadi, minal azkar, dari wiridan, zikiran tadi apa, ar-raja wal khauf war raja, ya. Bapak harus selalu tuh ingetin raja dan khauf, selalu mengharap. Dia maksud apa? Kita enggak mudah putus asa. Ada Allah tuh, ada Allah yang maha baik itu. Juga jangan khauf, ya. Khauf itu takut, ya, enggak diterima sama Allah, jangan, ya. Kalau khauf membuat orang dia putus asa. Jadi hati orang mukmin dua, bainar raja wal khauf. Baik. Jadi fa idza wazafta ala hadaini nau'aini min adhkari, maka apabila Anda membiasakan atas dua macam zikiran tersebut, yaitu raja dan khauf, ya, afdha ila istisyaril khauf. Nah, ini dia akan membawa Anda, ya, memiliki perasaan takut, warrajai, dan harapan, bikulli halin, dengan baik, dengan sedalam-dalamnya, ya. Wallahu ta'ala waliyut taufiq bimannihi wa fadlihi, dan Allah Ta'ala jualah yang memberikan taufik dengan karunia dan manni sama fadl, dengan kebaikan dan karunia-Nya. Faslun, ya benar. Fa alaika ayyuhar rajulu biqati hadhihi al-aqabah fi tamamil ihtiyati, ya. Fa alaika ayyuhar rajul, wahai rajul, ya. Alaika, wajib atas Anda, ya. Ngapain? Biqat'i hadhihi al-aqabah, menempuh, memendekkan, ya, hadhil aqabah, tanjakan ini, fi tamamil ihtiyat, dengan kehati-hatian yang sangat sempurna, ya. Wa tahadzur, dan berjaga-jaga, jaga-jaga maksudnya. Wa haddir riayah, dan riayah juga sama, riayah al-hifadzah atau harus sama. Jadi kita bahas lebih enak. Wahai orang yang sedang menuju perjalanan menuju Allah, gitu maksudnya, ya. Ar-rajul itu orang-orang yang sedang menuju perjalanan menuju Allah. Wajib atas Anda menempuh, ya, tanjakan ini dalam kehati-hatian, ya, dan apa, terjaga, ya. Fa innaha aqabatun daqiqatul maslaki, sesungguhnya tanjakan ini adalah tanjakan yang sangat sulit, yang sangat berat. Daqiqatul maslak itu daqiqah, detail, maslak atau jalan yang kita sedang tempuh. Artinya fa innaha, sesungguhnya itu adalah tanjakan yang sangat sulit, yang sangat berat. Khatiratul tariq, jalan yang sangat bahaya. Wa dzalika anna tariqaha
baina tariqaini makhfufaini muhlikaini. Hal itu karena ya jalannya di antara dua jalan yang menakutkan dan mematikan. Muhlikain, mematikan. Ahaduhuma tariqul amni. Yang pertama, salah satu dari keduanya adalah jalan merasa aman. Nah, ini paling bahaya nih. Wasani, dan yang kedua tariqatul as, ya jalan putus asa. Wa tariqur raja wal khaufi huwa tariqul adlu baina tariqainil jairaini. Manhaj atau cara ya harapan dan takut itu adalah jalan yang paling adil, yang paling yang paling baik lah, yang paling baik, yang paling seimbang ya adalah baina tariqainil al-jairain, di antara dua jalan yang ada. Fa in ghalaba ar-raja'u 'alaika, jika ghalaba artinya Anda lebih mementingkan, mendominasi ya. Jika raja, jika harapan itu lebih Anda pentingkan gitu maksudnya, hatta faqattal khaufa, sehingga Anda menghilangkan rasa takut albattah sama sekali, waqa'ta fi tariqil amni, maka Anda akan jatuh dalam ya jalan aman, merasa aman. Dia harapan aja, kagak punya rasa takut. Nah, ini bahaya katanya. Nanti Anda akan jatuh pada merasa aman. Artinya akhirnya nggak merasa dia ada salahnya, tuh aman ya, tenang aja. Demikian juga sebaliknya begini. Wala ya'manu makrallah. Nah, ini ya dikuatkan dengan ayat Allah, wala ya'manu, dan tidak akan aman. Nah, makrallah, terhadap makarnya Allah, illal qaumul khasirun, kecuali kaum yang rugi ya. Kalau diterjemahkan yang baik lagi, hanya kaum yang rugilah yang tidak aman dari makar Allah. Wa in ghalaba 'alaikal khaufu, sebaliknya, jika rasa takut kepadamu lebih dominan, lebih kuat, hatta faqatta raja'a albattah, sehingga Anda menghilangkan rasa harapan kepada Allah sama sekali, albattah sama sekali, waqa'ta fi tariqil ya'as, maka Anda akan jatuh dalam jalan keputus asaan. Ya, enggak punya harapan Allah, putus asa ya. Wala yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun, dan tidak ada yang putus asa daripada rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Hanya kaum yang kafirlah yang putus asa dari rahmat Allah. Fa in kunta raqibta bainal khaufi war raja'i, seandainya Anda menaiki, artinya menggabungkan ya antara khauf dan raja, wa tasamta bihima jami'an, dan Anda berpegang teguh kepada dua-duanya. Artinya di hati kita selalu ada khauf dan raja. Fahuwa tariqul adl mustaqim, itulah jalan yang paling seimbang, yang paling lurus, yang paling baik ya. Allati hiya sabilu awliyaillahi wa asfiyaihi, itulah jalannya orang-orang para aulia Allah dan kekasih-kekasih Allah. Alladzina wasafahumullahu ta'ala biqaulihi, yang Allah gambarkan mereka dengan firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya, ini para aulia Allah, para kekasih Allah yang di hatinya hanya ada dua, ada khauf dan raja ya.
Khauf, takut Allah marah. Raja, selalu mengharapkan Allah. Innahum kanu yusari'una, sesungguhnya mereka katanya yusari'una, bersegera tuh fil khairat, di dalam kebaikan. Jadi orang-orang baik itu selalu diajak kebaikan segera. Ya, wa yad'unana, dan menyeru kita apa? Raghaban. Raghaban apa? Raghbah itu targhib, menginginkan pahala, selalu menginginkan pahala. Wa rahaba, dan takut kepada siksa Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka pada kami selalu tunduk. Ya. Jamaah, kemarin kita ngaji di Bintara 14, tafsir ayatul muqarrabin. Ali Imran ayat 122 enggak salah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbihim wa jannatin arduhas samawati. Ya, itu anjuran sari'u, ini kata karena ada kata yusari'u. Sari'u atau sari'u itu ada dua qiraat. Sari'u sama wasari'u. Ada wawunya sama enggak ada wawunya. Itu boleh dibaca dengan dua qiraat. Segeralah, bergegaslah, ya, menuju ampunan Allah. Artinya apa? Segera bertaubat. Jika kita jatuh dalam kezaliman, kesalahan, jangan ditunda-tunda untuk segera taubat. Digambarkan begini, kalau rasa lapar, ya itu masih kita mau makan nih, ntar aja, tanggung sampai di rumah dulu. Ya, kita tahan lapar, pas di rumah baru dia makan. Tapi kalau tobat jangan ditunda, segera. Takut-takut belum sampai rumahnya mati duluan. Nanti dia saya tobat malam-malam aja, orang lagi tidur biar hening lah, belum sampai isya udah mati duluan. Ya Pak ya, maka wasari'u ila maghfiratin. Ya. Baik. Fa idza zaharat laka fi hadhil aqabah turkun thalatha. Ya. Dan apabila tampak atau muncul bagi Anda dalam tanjakan ini 3 jalan. Pertama, tariqul amni, ya, merasa aman. Wal jaroah, dan berani. Wah, ini dia udah aman dan berani dia. Kedua, wa tariqul ya'si wal qunut, dia selalu putus asa, ya, sama ya, ya'si sama kunut. Tariqul ya'si wal qunut artinya putus asa. Yang ketiga, wa tariqul khaufi war raja mumtaddan bainahuma, dan merasa takut juga merasa apa? Punya harapan kepada Allah yang mumtaddan, yang terus menerus di antara keduanya. Ya. Fa in milta anhu, ya, biqadamin ala yaminik aw yasri, maka jika Anda terpeleset, ya, milta anhu biqadam artinya terpeleset ke kanan atau ke kiri, waqata fil muhlikaini, maka Anda akan jatuh dalam 2 kerugian. Wa halakta mal halikin, dan Anda akan jatuh hancur bersama orang-orang yang hancur. Thumma sya'nu anna tariqaini al-jairaini al-muhlikaini awsa'u majalan wa aktsaru da'iyan. Kemudian hal yang terbesar, ya, bahwa 2 jalan yang jair ini yang menghancurkan itu lebih luas majalnya, ya, bidangnya, dan lebih banyak ajakannya. Washalu sulukan minat tariqil adl, dan lebih mudah jalannya daripada jalan yang lurus. Di annaka idza nadarta min janibil amn, karena Anda apabila Anda melihat kepada sisi merasa aman, ra'aita min si'ati rahmatillah, Anda melihat daripada keluasan rahmat Allah,
wa kathrati fadlihi, dan banyaknya karunia Allah, wa ghayati judi, dan besarnya jud itu kemurahan Allah. Ma la yabqa laka ma huwa khaufun, maka tidak tersisa bagi Anda ada rasa apa? Takut. Itu. Fatattakilu ala dzalika bimarratin wa ta'man, maka bertawakallah atas hal itu sekali aja katanya. Wa ta'manu, maka Anda akan aman. Wa in nazarta min janibil khauf, jika Anda melihat dari sisi takut saja, ra'aita min azimi qudratillahi ta'ala wa siyasatihi, maka Anda akan melihat dari kebesaran kekuasaan Allah dan siasahnya Allah. Artinya ya kekuasaannya Allah ya. Wa kathrati haibatihi, dan banyaknya haibahnya Allah. Wa diqqati amrihi, dan detailnya urusan Allah. Wa ghayati munaqashatihi, dan tingginya, besarnya, telitinya munaqashahnya Allah. Ya. Apa munaqashah? Ditanya gitu, detail. Diperiksa. Ma auliyaihi wa asfihi, bersama para wali-walinya dan asfianya. Ma la yakadu yabqa ma hu rajaun, ya. Apa? Hampir saja tidak ada bersamanya rasa roja gitu. Fatai asubi marrotin wa tuqnitu, maka dia akan putus asa, ya, dan dia akan putus asa. Apa bedanya? Tai asu putus asa, wa taqnutu juga putus asa, ya. Fatahtadu idan, kalau gitu Anda perlu alla tandura ila si'ati rahmatillahi faqat. Anda perlu tidak hanya melihat kepada luasnya rahmat Allah saja, gitu. Hatta tattakila wa ta'mana, sehingga Anda bertawakal dan Anda merasa aman. Wala ila azimil haibati wal munaqasati faqat, dan juga Anda jangan melihat kepada besarnya haibah Allah dan munaqasahnya saja, jangan, ya. Hatta taqnuta wa sehingga Anda akan putus asa. Bal tanduru ila hadza wa ila hadza jami'an, tapi lihatlah dua-duanya gitu, ya. Lihat luasnya rahmat Allah, dan juga lihat juga haibahnya Allah, ya. Dengan haibahnya Allah kita jadi tak khauf, yang hadir takut. Dengan luas rahmatnya Allah ada roja, ada harapan lagi, itu dua-duanya. Wa ta'khudha min hadza ba'dhan wa min hadza ba'dhan, artinya ambillah dari sini sebagian, dari sini juga sebagian. Fatarkaba bainahuma tariqan daqiqan, maka Anda akan menggabungkan antara keduanya, ya, menjadi sebuah jalan yang detail. Fatasluka dzalika litaslama, kemudian Anda menempuh jalan itu dan Anda akan selamat. Artinya dari sebuah dianalogikan, jangan kita hanya dominan kepada rasa takut aja, jangan, atau juga roja aja, jangan, tapi harus duanya, menggabungkan dua-duanya. Litas selama, maka Anda akan selamat. Fa inna tariqar raja'i al-mahdi sahlun wasi'un aridun, sesungguhnya jalan roja itu, ya, sesungguhnya jalan harapan yang murni itu sahlun mudah, wasi'un luas, aridun lebar, wa akibatuhu, dan kesudahan ada rasa tadi harapan, tu'addika ilal amni wal khusran, akan menghantar Anda kepada rasa aman dan kerugian. Wa tariqul khauf, sementara tariq khauf, ya, apa ya, ini dari Bapak harapan aja itu sahlun wasiun aridun wa akibatu tu'addika ilal amni wal khusran, ya. Karena Bapak hanya roja saja, maka mendapatkan aman tapi rugi. Sementara jalan takut juga, yang hanya takut murni, itu wasi'un aridun wa akibatuhu tu'adika ila dhalal, ya,
kesudahannya kalau kita hanya mengambil rasa takut aja, itu akan membawa Anda kepada kesesatan. Wa tariqul adli bainahuma, ya, ani tariqul khauf war raja, ya. Dan jalan yang adil, jalan yang seimbang, jalan yang baik di antara keduanya adalah tariq takut dan harapan. Wa dzalika fa in kana tariqan daqiqan asiran fa innahu sabilun salimun. Hal itu jika jalannya itu jalan yang sangat sulit, maka sesungguhnya itu adalah jalan yang selamat, ya. Wa manhajun bayyinun, dan manhaj yang sangat jelas, yuaddi ilal ghufrani wal ihsan, yang menghantar kepada ampunan dan kebaikan Allah. Thumma ilal jinani wa ridwan, kemudian akan menghantar kepada mendapatkan surga dan keriduan Allah. Wa liqa'il malikir rahman subhanahu, dan akan menghantar kepada bertemu kepada Allah yang Maha Raja, yang Maha Rahman subhanahu. Amma tasma'u qawlahu ta'ala fi abna'i hadzal sabil, tidakkah Anda pernah mendengar firman Allah Ta'ala tentang abna'is sabil? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Thumma qala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka semuanya menyuruh kepada Tuhan mereka khaufan, karena rasa takut, wa tama'an, dan penuh harapan kepada Allah. Tuh, ini gitu. Selalu dua. Khaufan wa tam'an. Ini tam'an sama juga dengan rojaan, ya. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wa fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, dan tidak mengetahui jiwa yang ukhfiya, disembunyikan lahum bagi mereka, min qurrati ayunin, dari buah hati, jazaa'am, sebagai bentuk balasan, bima kanu ya'malun. Fata'ammal hadhil jumlah jiddan wa tasammir wa tanabbah bil amr. Ini udah penutup, ya. Renungkanlah, ya, kesemuanya ini dengan baik, katanya. Wa tasammar, dan semangatlah terus. Wa tanabbah lil amr, dan hati-hatilah dalam perkara ini. Fa innahu, sesungguhnya, la yaji'u bil bil huwaina. Kalau saya lihat tuh sedikit ini syarahnya, sudah penutupan. Fa innahu, sesungguhnya, ya, Allah, ya, la yaji'u, tidak datang bil huwaina. Apa bil huwaina? Pasti. Terus tasghirul hauni, wa ta'nithul ahwan, bermakna ashal. Dan sesungguhnya Allah tidak akan datang dengan mudah kepada kita, gitu, ya. Tadi ta'ammal hadhil jumlah, renungkanlah tadi pemaparan ini semuanya, jiddan, dengan baik, wa tasammir, dan bersungguh-sungguhlah, wa tanabbah lil amr, dan hati-hatilah dalam perkara ini. Fa innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaji'u bil hawaina, tidak akan datang kepada kita dengan mudah. Atau di situ ada upaya kita, jihad kita, kesungguhan kita. Wallahu waliyut taufiq, dan Allah sebaik-baiknya yang memberikan taufik. Wallahu alam. Ya, jamaah, intinya kita jangan berputus asa kepada rahmat Allah. Terus kejar, ya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Baik. Harapan penuh kepada Allah, dan jangan berputus asa. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اللهم ارزق قلوبنا بين الخوف والرجاء وبين الرجاء والخوف واجعل قلوبنا مملوءة برحمتك ومملوءة بألطافك ومملوءة بأمدادك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ah?